warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rastara Lukaswari dengan NIM 1903102071. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 yang berjumlahkan 5 orang. Yang pertama, 1 Miftah Alhuta, yang kedua Febriana Ayubunia, yang ketiga Rastara Lukaswari, yang keempat Oktaria Bucahyaningrum, dan yang kelima Zahra Sofin Khairul Ni'am. Di sini kami akan mempresentasikan tentang implementasi fungsi-fungsi manajemen dalam sebuah usaha. Saya Zahra Sofin akan menjelaskan tentang latar belakang implementasi fungsi-fungsi manajemen dalam sebuah usaha menurut George R. Terry, POAC. Latar belakangnya yaitu, manajemen merupakan kekuatan utama dalam organisasi untuk mengelola dan mengkoordinasi sumber daya manusia dan material, dan para manajer bertanggung jawab untuk pelaksanaan organisasinya, baik untuk hasil sekarang maupun untuk potensi masa mendatang. Dalam menjalankan usaha bisnis, pelaku bisnis memerlukan strategi yang bagus sebagai alat yang sangat penting untuk mencapai tujuannya. Strategi diperlukan untuk mengelola berbagai usaha. Di kondisi saat ini, dunia usaha penuh diwarnai dengan adanya perubahan dan waktu ke waktu yang sifatnya dinamis. Dengan melihat fakta tersebut, maka hal penting yang harus diperhatikan oleh pengelola agar tetap hidup dan berkembang adalah kemampuan usahanya dalam mengatur strategi agar bisa bersaing dengan usaha-usaha bisnis lainnya yang sejenis. Rumusan masalahnya yaitu, apa pengertian dari manajemen? 2. Bagaimana pengertian manajemen menurut teori George R. Terry, POAC? 3. Bagaimana penerapan fungsi manajemen dalam sebuah usaha? Perkenalkan, nama saya Oktaria Bucahyaningrum dengan NIM 1903102072. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan penulisan dari KTI tersebut. Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang manajemen dan fungsinya menurut pendapat George R. Terry untuk pembelajaran dalam menjalankan suatu usaha. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Saya berikutnya akan menjelaskan tentang fungsi manajemen dan unsur manajemen. Ini adalah unsur-unsur manajemen. Setiap perusahaan memiliki unsur-unsur untuk membentuk sistem manajerial yang baik. Unsur-unsur inilah yang disebut unsur manajemen. Jika salah satu di antaranya tidak sempurna atau tidak ada, maka akan berimbas dengan berkurangnya upaya untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Unsur tersebut diantaranya sebagai berikut. 1. Man atau manusia. Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. Tanpa adanya manusia, maka tidak ada proses kerja, sebab pada dasarnya manusia adalah makhluk kerja. Yang kedua, money atau uang. Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai besar kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang beredar dalam perusahaan. Oleh karena itu, uang merupakan alat tools yang penting untuk mencapai tujuan karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. Hal ini akan berhubungan dengan berapa uang yang harus disediakan untuk membiayai gaji tenaga kerja, alat-alat yang dibutuhkan dan harus dibeli, serta berapa hasil yang akan dicapai dari suatu organisasi. Yang ketiga, material atau bahan. Material terdiri dari bahan setengah jadi atau raw material dan bahan jadi. Dalam dunia usaha, untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan atau materi-materi sebagai salah satu sarana. Sebab materi dan manusia tidak dapat dipisahkan, tanpa materi tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki. Yang keempat, mesin atau mesin.
Dalam kegiatan perusahaan, mesin sangat diperlukan. Penggunaan mesin akan membawa kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja. Nomor 5, metode. Dalam pelaksanaan kerja yang diperlukan adalah metode kerja. Suatu tata cara kerja yang baik akan memperlancar jalannya pekerjaan. Sebuah metode dapat dinyatakan sebagai penetapan cara pelaksanaan kerja dengan memberikan berbagai pertimbangan dari sasaran, fasilitas yang tersedia, dan penggunaan waktu serta uang dan kegiatan usaha. Selanjutnya, market. Nomor 6, market atau pasar. Memasarkan produk tentu sangat penting, sebab bila barang yang diproduksi tidak laku, maka proses produksi barang akan berhenti. Artinya, proses kerja tidak akan berlangsung. Oleh sebab itu, penguasaan pasar dalam arti menyebarkan hasil produksi merupakan faktor yang menentukan dalam perusahaan. Agar pasar dapat dikuasai, maka kualitas dan harga barang harus sesuai dengan selera konsumen dan daya beli atau kemampuan konsumen. Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Fungsi manajemen pertama kali diperkenalkan oleh seorang industrialis Prancis bernama Henri Fayol. Pada awal abad ke-20, ketika itu ia menyebutkan 5 fungsi manajemen, yaitu merancang, mengorganisir, memerintah, mengordinasi, dan mengendalikan. Namun yang akan dijelaskan dalam makalah ini adalah fungsi manajemen menurut George R. Terry, yaitu merencanakan, planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau actuating, dan pengawasan atau controlling. Fungsi manajemen menurut George R. Terry disingkat POAC. Terry mendefinisikan manajemen dalam bukunya Principle of Management, yaitu suatu proses yang membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut ini adalah fungsi manajemen menurut Terry. Yang pertama, perencanaan atau planning, yaitu sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang akan menjadi kendala, dan memutuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan. Yang kedua, pengorganisasian atau organization, yaitu sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan. Yang ketiga, pengarahan atau actuating, yaitu untuk menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing, serta pergerakan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai dengan rencana dan bisa mencapai tujuan. Yang keempat, pengawasan atau pengendalian, yaitu untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum, serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana. Baik, selanjutnya saya Miftah Alvita akan menjabarkan materi tentang implementasi fungsi manajemen. Dalam menjalankan bisnis atau usaha, pastinya tidak terlepas dengan peran manajemen. Maka dari itu, perlu adanya pemahaman sebagai bekal pengembangan ilmu yang akan diterapkan pada suatu usaha atau bisnis yang dijalankan pada masa era globalisasi seperti ini. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Salah satu dasar dari fungsi manajemen adalah perencanaan. Dalam hal ini, perlu adanya pengetahuan terkait visi dan misi dari perusahaan atau sebuah usaha.
Perencanaan juga melibatkan pemikiran sistematis tentang cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Salah satu caranya yakni dengan mengidentifikasi tugas yang diperlukan serta memastikan pemanfaatan sumber daya yang tepat untuk menghindari kebingungan, ketidakpastian, atau resiko lainnya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat perencanaan, yaitu yang pertama, memiliki pengetahuan mumpuni terkait masalah yang dihadapi perusahaan. Yang kedua yaitu prediksi kemungkinan di masa depan. Dengan prediksi itu kita dapat mengatur strategi yang tepat dalam mencapai tujuan perusahaan atau tujuan bersama. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi tujuan dan proses secara spesifik. Yang keempat yaitu menciptakan struktur yang fleksibel. Menciptakan struktur yang fleksibel dengan memperhitungkan hal-hal yang mungkin tidak berjalan sesuai dengan rencana. Yang kedua yaitu pengorganisasian atau organization. Pengorganisasian bertujuan untuk memastikan perusahaan agar tetap berfungsi secara efektif dalam kegiatan sehari-hari, serta memiliki tanggung jawab terhadap pengorganisasian sumber daya yang berbeda berdasarkan level manajemen tertentu. Fungsi pengorganisasian pada umumnya akan terjadi dalam beberapa tahap. Yang pertama yaitu mengidentifikasi berbagai peran, proses, dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan, lalu kemudian membagi peran dan tugas tersebut. Yang kedua yaitu menetapkan tugas pada orang yang dirasa paling berkualitas dan menyediakan sumber daya untuk menunjang pekerjaan. Yang ketiga yaitu memberikan tanggung jawab dan wewenang pada posisi-posisi tertentu untuk memastikan rencana kerja dapat berjalan secara efisien. Yang keempat yaitu mengkoordinasi wewenang dan tanggung jawab sesuai fungsi keseluruhan peran dalam perusahaan. Yang ketiga yaitu fungsi pengarahan. Pada intinya, fungsi pengarahan adalah untuk menjaga dan meningkatkan produktivitas semua lini dalam perusahaan. Dalam level manajerial, hal ini berarti mengarahkan karyawan, mengelola ide, dan mendapatkan feedback dari mereka. Juga menginspirasi karyawan untuk selalu bekerja mencapai tujuan. Yang keempat, yaitu pengawasan atau pengendalian atau controlling. Fungsi ini pada dasarnya memastikan bahwa fungsi-fungsi lainnya berjalan dengan benar sehingga perusahaan dapat fokus dalam mencapai tujuannya. Agar fungsi manajemen ini dapat terlaksana, penting bagi kita untuk menetapkan standar sebelumnya. Dengan menetapkan standar, kita bisa memantau kualitas dan mengukur bagian-bagian yang dirasa berhasil atau gagal. Sehingga, agar proses pengawasan ini berjalan lancar, dapat disimpulkan ada beberapa tahapan yang biasa dilewati, seperti penetapan standar kinerja, pengukuran kinerja secara aktual, evaluasi penyimpangan, baru kemudian tindakan perbaikan dilakukan. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Rastara Wikaswari. Berikut ada presentasi dari kelompok kami. Sebelum pada tahap penutup, ada sedikit kesimpulan yang dapat kami sampaikan, yaitu manajemen diartikan sebagai suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengordinasian, pengendalian yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang sangat dibutuhkan dalam suatu perusahaan ataupun organisasi demi mencapai tujuan bersama. Jadi, dalam organisasi, manajemen sangat diperlukan untuk mencapai tujuan bersama melalui rangkaian kegiatan seperti perencanaan tadi, pengorganisasian, pengarahan, dan pengordinasian. Berikut presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.